107.6 Denia Sore FM, budaya musik dan informasi masih di acara Jicap bareng RG dan juga bersama narasumber dari BioHSA yaitu Bang Eli Bastara. Baik Bang Eli, kita bincang-bincang kembali tentang kegunaan dari BioHSA tentunya ya, karena di bulan ini bertepatan dengan bulannya kemerdekaan tentunya ya, untuk memerdekakan tubuh dari penyakit. Ya mungkin banyak sekali langkah-langkah yang harus kita persiapkan supaya tubuh kita menjadi sehat selalu. Kira-kira saya tanya untuk ke Bang Eli nih, untuk langkah-langkah menjaga kesehatan tubuh kita itu apa sebenarnya? Iya, baik Bang Roni ya. Jadi langkah-langkah yang bisa kita jadikan pedomannya, karena ada orang punya langkah tersendiri dan Betul. dia anggap itu adalah langkah terbaik. Iya. Tetapi belum tentu itu bisa kita jadikan pedoman begitu ya. Iya. Karena langkah-langkah orang yang dia anggap baik itu belum tentu itu bisa kita jadikan dasar untuk kita pedomani, karena orang itu berpendapat jika kita kaitkan dengan hubungan ilmiah ahli kesehatan, ada kalanya memang tidak ada hubungannya begitu ya. Oh, iya, jadi nggak iya. bisa kita jadikan pendapat orang yang bukan ahli itu sebagai pedoman, walaupun mungkin menurut dia itu adalah langkah yang baik buat dia untuk memerdekakan diri gitu. Iya, ya. betul. Kadang-kadang. Nah, yang pertama rutin mengkonsumsi buah dan sayur itu langkah dasar yang harus kita tempuh. Iya. Tapi ada sebagian orang begini Bang Roni, dia merasa saya nggak makan buah dan sayur saya sehat. Iya. Nah, dan apakah kita bisa mempedomani pendapat orang tersebut? Nggak bisa. Nggak bisa itu ya. Betul. Nah, itu menurut dia sehat, tetapi begitu kita teliti nanti dalam jangka waktu tertentu, ternyata apa yang dia lakukan itu bukan langkah menuju memerdekakan tubuh dari penyakit begitu ya. Melainkan iya, justru menambah beban organ tubuh di kemudian hari. Nah, nanti pertanyaannya kenapa harus rutin mengkonsumsi buah dan sayur? Nanti akan kita ungkap ya. Dan yang kedua, selain rajin mengkonsumsi buah dan sayur, yang kedua kita diharapkan untuk berolahraga rutin. Itu penting. Nah, ukuran olahraga rutin ini ada beberapa pendapat orang yang sering olahraga. Iya. Menurut dia pendapatnya benar, tetapi belum tentu bisa kita pedomani. Misalnya begini Bang Roni. Iya, contohnya itu. Ada orang itu olahraganya seminggu sekali, tapi dia anggap itu adalah suatu langkah olahraga yang rutin. Yang rutin dianggapnya dan menurut baik, dia gitu itu adalah langkah membuat dia sehat. Padahal bukan itu yang harus dipedomani gitu loh. Nah, ada yang olahraganya sebulan sekali tapi dia menganggap olahraganya rutin gitu ya. Nah, olahraga yang dianggap rutin ini sebenarnya yang bagaimana, yang sesuai dengan kriteria ahli kesehatan yang bisa kita jadikan pedoman begitu ya. Betul. Nah, berdasarkan para ahli ini, berolahraga itu yang dikatakan rutin, satu hari itu minimal 30 menit. Satu hari minimal 30 menit, satu minggu itu minimal 5 kali kita bisa lakukan atau 5 hari. Dengan kata lain, dalam satu minggu itu bisa kita lakukan olahraga 150 menit. 150 itu menit. Idealnya kalau kita ingin sehat gitu loh. Nah, jadi olahraganya bagaimana? Tergantung kepada kemampuan seseorang. Orang yang masih muda dengan orang yang sudah tua kita samaratakan nggak bisa gitu loh. Nah, terus bagaimana bagi orang yang sudah bisa dikatakan sepuh? Olahraganya bagaimana? Olahraga sesuai yang dia mampu. Misalnya kalau dia mampunya berjalan jangan paksa lari gitu loh. Mau duduk juga bisa. Betul. Nah, jadi berjalan di tempat silakan gitu. Jadi jangan
harus berolahraga yang kita katakan olahraga itu harus berat, tidak seperti itu. Harus sesuai dengan usia juga gitu loh. Jadi itulah yang patut kita pedomani gitu loh, Bang RG ya. Jadi bukan olahraga seperti pendapat seseorang, dia berolahraga setiap seminggu sekali itu dikatakan rutin, padahal bukan seperti itu yang bisa kita pedomani ya. Jadi minimal satu hari itu bisa kita lakukan gerakan sebanyak 30 menit gitu ya. Dalam olahraga itu juga kita harus melihat lisensi dari usia Betul, juga ya. Jadi tidak bisa kita paksakan, sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita ada melakukan gerakan ya. Betul. Jadi itu yang disebut dengan berolahraga rutin. Jadi itu yang kita pedomani nih Bang Roni ya. Betul Jadi sekali. Kita satukan barisan kita bahwa pendapat para ahli inilah yang perlu kita pedomani begitu. Dan 5 langkah ini kebetulan yang saya kutip adalah dari pendapat para ahli kesehatan begitu Bang Roni ya. Iya betul. Kemudian yang ketiga, berpikir yang positif. Nah, itu yang harus kita lakukan. Betul. Nah, walaupun dikatakan kita sudah merdeka 79 tahun. Masing-masing orang punya problematika kehidupan yang berbeda-beda Bang Roni ya. Pasti. Dengan berbagai latar belakang. Apakah mereka seorang buruh, apakah mereka seorang supir, apakah mereka seorang pedagang, apapun apapun profesinya dia, kita punya hak yang sama untuk sehat. Ini yang pasti ya. Itu yang Jadi utama. Bukan berarti seorang pegawai ini lebih diutamakan sehat dibanding buruh, tidak. Semua punya hak yang sama untuk menyehatkan diri secara bersama-sama begitu Bang Roni. Nah, jadi berpikir positif itu bagaimana? Kita harus selalu berusaha untuk menekan setiap permasalahan atau problematika hidup yang kita hadapi. Kita harus selalu menekan supaya bisa masalah itu selalu lebih ringan dan lebih baik gitu ya. Nah, memang kalau masalah kita berat, kita tidak mau berusaha untuk sehat. Gitu loh. Betul ya. Ya kalau kita punya masalah berat tidak mau sehat, ya bunuh diri aja sekalian gitu loh Bang Roni ya. Jadi sebenarnya tidak boleh. Kita punya permasalahan apapun, kita tetap berjuang sendiri untuk sehat gitu kita loh. Harus berjuang untuk melawan dari kesusahan kita. Betul, dan tidak bisa kita bergantung kepada orang gitu ya. Yang pasti kita berupaya. Itu yang saya katakan, apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, kita harus tetap berusaha berpikir yang positif. Artinya kalau saya punya masalah, apakah saya harus pasrah? Tidak pasrah. Kita harus bisa berusaha sebesar apapun, sekecil apapun hasilnya, usaha yang kita lakukan itu harus selalu kita lakukan begitu Bang RG ya. Nah, ini yang dikatakan berpikir positif. Nah, jadi selagi memang kita masih mampu, ayo kerjakan semua sesuai dengan kemampuan kita ya. Di saat kita memang sudah tidak mampu, ya kita berserah dan berdoa kepada Allah gitu ya. Nah, itu adalah langkah-langkah berpikir positif yang selalu bisa membuat kondisi tubuh kita ini semakin baik ya. Kemudian istirahat yang cukup, tidur yang cukup Bang RG ya. Istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Betul, karena banyak orang yang tidurnya dibuat siang dan malam dianggap akumulasinya sama, padahal nggak boleh gitu loh. Yang namanya istirahat malam ya malam gitu istirahatnya gitu. Tapi dengan beberapa profesi sebagian ada orang yang istirahatnya harus siang, malamnya justru dia beraktivitas gitu ya. Ada juga yang gitu. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti itu bagaimana? Mari kita sikapi bagaimana sebenarnya pos-pos kerja organ tubuh kita gitu. Pos-pos kerja organ tubuh kita begini Bang Roni. Ada orang yang tidak mengerti kapan sebenarnya pos organ tubuh kita itu bekerja. Saya ambil satu contoh misalnya, organ pencernaan kita. Jadi organ pencernaan kita itu bekerja
itu mulai jam 7 malam itu organ pencernaan kita sebenarnya sudah stop bekerja. Sudah harus istirahat ya. Harus istirahat. Tetapi akibat kita malamnya tidak tidur, maka melakukan aktivitas, biasanya di saat kita melakukan aktivitas itu seringkali makanan kita konsumsi. Betul. Padahal sebenarnya di situ organ tubuh kita harus sudah istirahat loh. Iya. Nah, ini yang bisa menimbulkan kekacauan sistem hormon. Iya. Kekacauan kerja organ tubuh, dan kekacauan ini bisa memicu terganggunya kinerja organ tubuh. Betul. Dan terganggunya kinerja organ tubuh ini rentan menimbulkan keluhan penyakit begitu. Gampang sekali untuk kemasukan datangnya penyakit ya pastinya. Nah, karena organ tubuh kita itu ya mungkin di waktu kita sudah istirahat tapi masih berjalan. Betul, seperti masih beraktivitas jantung, ya. Seperti Nah, jantung betul atau Bang apa gitu Roni. ya. Jadi ada orang yang malam tidurnya cuma 2 jam, Ya. dibalas siang 6 jam gitu loh. Kadang-kadang suka beda itu ya rasanya antara tidur malam sama tidur siang itu kayaknya. Iya, walaupun sama tidur tapi rasanya beda gitu Ya, karena begini Bang Roni, ini banyak orang menganggap istirahat itu minimal 6, 7, 8 jam. Iya. Akhirnya diakumulasi, malamnya 2 jam, siangnya 6 jam, kan 8 jam. Atau malamnya hanya 1 jam, siangnya 7 jam. Ini kan sebenarnya bisa saja, tetapi kinerja organ tubuh ini bisa kacau gitu. Iya. Nah, apakah pendapat yang seperti ini yang harus kita pedomani gitu Bang RG ya? Itu pendapat yang salah juga. Betul, ya. itu pendapat orang, dan menurut orang itu dengan begitu dia sehat gitu. Nah, padahal menurut para ahli itu bukan cara yang terbaik untuk sehat gitu. Nah, makanya ini tidak bisa kita pedomani. Sekali lagi, pendapat para ahli lah yang harus kita pedomani. Betul. Jadi menurut para ahli bagaimana? Setidak-tidaknya malam itu kita istirahat 6, 7 sampai 8 jam begitu. Istirahat cukup. Nah, jadi itu yang dinyatakan istirahatnya cukup atau tidurnya cukup ya. Iya. Nah, kemudian selain tidurnya cukup, olahraga, kemudian tadi berpikir positif, makan buah dan sayur, dan yang terakhir adalah detoks tubuh kita. Detoks tubuh kita tuh. Nah, artinya detoks ini buang racun yang ada di dalam tubuh kita. Oh, kita harus membersihkan. Betul, dengan kata lain tubuh kita ini harus rutin kita bersihkan gitu loh. Betul sekali ya. Nah, terus banyak orang bertanya, cara mendetoks bagaimana? Nah, itu yang orang itu nggak tahu cara mendetoksnya itu harus gimana gitu. Betul. Nah, selama ini kan saya nggak pernah makan racun. Terus racun itu terbentuk dari mana gitu. Nah, jadi harus kita sadari bahwa secara alami pun di dalam tubuh kita ini itu terbentuk racun loh. Iya. Dari mana? Dari sisa-sisa metabolisme tubuh, sisa-sisa pencernaan. Ada racun yang harus kita detoks, yang harus kita keluarkan. Iya. Memang secara alami tubuh kita ini punya kemampuan di dalam mendetoks. Ada organ tubuh kita yang kerjanya memang mendetoks, menetralisir racun dari dalam tubuh. Salah satunya ginjal. Liver itu adalah organ tubuh yang fungsinya memang menetralisir racun gitu. Membersihkan semua yang ada di tubuh kita. Betul. Tetapi harus kita sadari bahwa organ-organ tubuh kita ini punya batas kemampuan gitu. Iya, betul sekali. Terus kapan saatnya organ tubuh kita ini sudah tidak mampu atau di luar batas kemampuannya lagi? Di saat kita tidak bisa menjaga pola makan kita dengan baik. Itu. Nah, kadang-kadang ya namanya orang gitu ya. Betul. Yang penting enak aja kita makan ya. Nah, makan yang enak jadi, kita makan, nggak taunya. Pola makan yang tidak bisa kita atur, misalnya
terlalu banyak lemak, terlalu banyak karbohidrat yang bisa menumpuk gula, terlalu banyak makanan-makanan berminyak sehingga kolesterol jahat dalam tubuh kita meningkat. Itu semua berpotensi menjadi racun yang berlebih, yang besar kemungkinan membuat organ tubuh kita tidak mampu bekerja. Walaupun kita itu nggak merasa makan racun, minum racun. Nah, jadi itu sebenarnya sumber-sumber racun yang sangat tidak kita sadari, tapi kita menumpuk dalam tubuh kita. Dan yang lebih mirisnya Bang RG begini, banyak orang sekarang di sosial media begitu makan enak di-share, di-upload, betul, bangga. Nah, jadi dia benar-benar menikmati kalau dia itu meracuni tubuhnya sendiri gitu loh Bang Riki. Dia kan kita kalau lagi makan kayak gitu tidak tahu di tubuh kita itu ada penyakit apa sebabnya kan. Jadi kita jaga. Apakah yang ini yang kita jadikan sebagai pedoman untuk memerdekakan diri dari penyakit? Tidak, ya. Jadi mendetoks. Nah, jadi ada 5. Nanti bagaimana 5 langkah ini bisa kita lakukan dengan baik? Kemudian apakah ada kira-kira peran daripada yang namanya jamu tetes Bio HSA di dalam 5 langkah ini, supaya benar-benar jamu tetes Bio HSA ini bisa kita jadikan pedoman untuk memerdekakan diri dari penyakit. Begitu kira-kira 5 langkah, nanti akan kita bahas satu persatu langkah itu apakah ada korelasinya dengan jamu tetes Bio HSA atau tidak. Kalau tidak ada korelasinya, maka jamu tetes Bio HSA tidak bisa kita pedomani untuk menjadikan merdeka tubuh kita dari penyakit. Tapi jika memang ada korelasinya yang begitu sangat baik, korelasinya yang begitu sangat vital, maka Bio HSA ini benar-benar harus kita pedomani. Ini adalah zat yang terbaik yang bisa kita jadikan untuk memerdekakan tubuh kita dari penyakit. Begitu Bang RG ya? Betul sekali. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu bagaimana keterkaitannya dengan jamu tetes Bio HSA. Nah, di luar itu kalau ada nanti yang ingin bergabung berbagi tentang ada keluhan penyakit, terutama bagi yang sudah mengkonsumsi Bio HSA ini sudah lumayan banyak yang mengkonsumsi sekarang Bang RG ya. Alhamdulillah. Nah, nanti silakan bergabung di sini. Katakan baik kalau baik, katakan jelek kalau jelek. Betul. Jangan ditutup-tutupin bagaimana khasiat setelah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA. Nah, ini salah satu fungsi saya datang di radio Denia Suara untuk saling berbagi. Kalau memang hasilnya belum maksimal, barangkali ada hal-hal yang terlupakan yang kita lakukan tanpa kita sadari sehingga kinerja Bio HSA seperti tidak maksimal. Silakan mari bergabung di kesempatan kali ini. Insya Allah saya akan berusaha menjawab sesuai dengan kapasitas kemampuan saya. Begitu Bang RG ya. Oke. Baik sahabat Denia, tadi kita udah mendengarkan beberapa langkah yang sudah dijelaskan sama Bang Eli Bastara tentang untuk memerdekakan tubuh kita dari semua penyakit yang pastinya ya. Nanti kami akan berbincang-bincang kembali, dan bagi Anda juga yang mau ikut bergabung tentunya melalui WhatsApp ya, bisa di nomor telepon 0812 1953 0606 ya. Dan kami akan kembali setelah yang satu ini. Angka penderita diabetes dari tahun ke tahun terus meningkat. Bagaimana kalau hal ini terjadi di dalam keluarga kita? Ketika harapan itu sudah tidak ada, ingat, masih ada yang memberi harapan itu. Jamu tetes Bio HSA. Selamat ya Ibu, jadi semua hasil lab-labnya sudah normal kembali semua. Berikan harapan baru bagi keluarga. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.